Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hujatul Maula. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dari perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Lalu, kapan harus ada perencanaan sumber daya manusia itu? Karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efisien dan efektif. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, perusahaan juga mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya itu yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, mendukung kegiatan-kegiatan personalia dengan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. Dan yang keempat, membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Lalu, bagaimana cara melakukan perencanaan sumber daya manusia? Terlebih dahulu, kita harus memahami bahwa perencanaan sumber daya manusia itu berkaitan dengan permintaan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian, dimulailah suplai sumber daya manusia yang bisa dicari atau didapatkan dari internal atau eksternal perusahaan tersebut. Sistem perencanaan ini meliputi estimasi permintaan dan suplai karyawan. Permintaan atau kebutuhan sumber daya organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan perencanaan kepegawaian. Lalu, hampir semua perusahaan harus membuat prediksi kebutuhan karyawan, paling tidak secara informasi di waktu yang akan datang, dan diantaranya harus menganalisis penyebab timbul dan permintaan sumber daya manusia. Penyebab timbulnya permintaan sumber daya manusia itu ada 3 faktor. Yang pertama dari faktor lingkungan eksternal, yang mana di dalamnya terdapat bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan persaingan. Dan yang kedua, adanya faktor organisasional, yang mana di dalamnya mencakup rencana-rencana strategik, anggaran atau budget, forecast, penjualan dan produksi, desain organisasi dan pekerjaan, dan perluasan usaha. Dan yang ketiga itu adanya faktor persediaan karyawan, yang mana di dalamnya itu terdapat pensiun, permohonan berhenti, pemberhentian atau terminasi, dan yang terakhir adanya kemudiannya ada teknik forecasting, bertujuan untuk estimasi kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Penyebab timbulnya teknik forecasting atau peramalan diantaranya adalah yang pertama dari segi ahli itu ada teknik DLP, survei ahli secara formal, dan keputusan informal. Yang kedua, dari segi analisis tren itu ada analisis statistik, rasio produktivitas, eksplorasi, dan indeksasi. Ketiga, ada dari segi lainnya yang termasuk di dalamnya adalah analisis anggaran dan perencanaan, analisis usaha baru, analisis beban kerja, dan pendekatan normatif. Ada 2 sumber suplai sumber daya manusia, yaitu yang pertama internal dan eksternal. Untuk suplai internal yaitu dari karyawan perusahaan itu sendiri, sedangkan eksternal dari orang-orang dalam pasar tenaga kerja atau di luar perusahaan tersebut. Dari sumber internal, estimasinya suplai internal itu tidak hanya sekedar menghitung jumlah para karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan para karyawannya. Lalu dari sumber eksternal,
Tidak semua lowongan dapat dipenuhi dengan persediaan karyawan yang ada, maka dibutuhkan tenaga kerja dari luar perusahaan yang dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja. Sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplai karyawan. Sistem ini terdiri dari 4 kegiatan, yang mana diantaranya adalah investasi persediaan sumber daya manusia, yang kedua forecast atau peramalan sumber daya manusia, yang ketiga penyusunan rencana sumber daya manusia, yang keempat pengawasan dan evaluasi. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.